Oke, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hari ini kita bertemu di kelas 1 SMP. Sudah pada kelas 1 SMP ya? Sudah kelas 1 SMP semua. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Buddha untuk kelas 1 SMP. Jadi, di buku ini nanti kita akan belajar selama 1 tahun dan banyak materi yang harus kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Jadi Hansen, Frisia, juga Grace, nanti kita akan belajar ini selama 1 tahun ke depan. Nah, selama masa pandemi virus COVID-19, kita masih tetap belajar di rumah masing-masing. Namun nanti ke depannya kita belajarnya pakai Zoom, pakai aplikasi Zoom itu tidak seminggu sekali, tetapi nanti kita bisa 2 minggu 1 kali. Tapi untuk bulan ini kita akan tetap seminggu sekali. Nanti kalau kita sudah pertemuan sebanyak 4 kali, baru nanti 1 kali kita pertemuan Zoom, lalu minggu depannya kita tugas. Jadi supaya tidak bosan bertemu via aplikasi Zoom terus. Jadi untuk pertemuan pertama sampai keempat kemungkinan kita masih tetap menggunakan aplikasi Zoom, dan juga nanti ke depannya kita akan selang-seling 1 minggu pakai aplikasi, 1 minggu tugas. Jadi pertemuan kita hari ini kita langsung ke materi. Silahkan kalian tulis nama lengkap kalian di kolom chatting terlebih dahulu. Silahkan tulis nama lengkap di kolom chatting, nanti biar dimasukkan untuk absensi. Nah, untuk sekarang sekolahnya boleh pakai baju bebas, tapi nanti untuk kedepannya kita akan gunakan pakai baju seragam ya, karena dari sekolah diminta untuk pakai baju seragam. Tapi untuk saat ini kita masih pakai baju biasa dulu, nggak apa-apa. Tapi untuk bulan depan kita boleh menggunakan baju seragam terus ya. Sudah ada baju seragamnya masing-masing? Udah, Romo. Oke, jadi nanti di bulan depan aja kita gunakan baju seragamnya. Nah, coba dibuka buku paketnya. Dilihat buku paketnya. Sudah ada buku paket? Nah, betul ya, buku paket. Nah, di buku paket itu nanti Fris ya, bisa lihat buku paketnya. Nah, kita kan nanti di buku paket ini kita akan belajar banyak hal. Kita akan belajar banyak hal. Kita belajar nanti di minggu-minggu awal kita belajar. Kita akan belajar tentang pasca penerangan sempurna Sang Buddha. Jadi nanti kita akan melihat 7 minggu pasca penerangan sempurna. Jadi 7 minggu setelah Sang Buddha mencapai penerangan sempurna, nanti di minggu pertama Sang Buddha akan melakukan seperti ini, minggu kedua sampai minggu ketujuh. Terus nanti juga kita di bab kedua kita akan belajar tentang pemutaran roda dhamma. Siapa yang tahu pemutaran roda dhamma? Pemutaran roda dhamma. Belum tahu? Untuk di bab ketiga nanti kita akan belajar sampai di bab 8. Kita nanti akan belajar sampai di bab 8. Frisia, silahkan tulis nama lengkapnya di kolom chatting. Nanti namanya akan dimasukkan ke dalam absensi. Sebentar, Romo. Oke. Nah, karena si Grace hari ini tidak ada muncul-muncul. Jadi untuk pertemuan kita
Oh ini sudah ada Grace ya. Nah, pertemuan kita hari ini nanti akan diupload di YouTube ya. Jadi pertemuan kita hari ini nanti akan saya upload di YouTube. Jadi kalian nanti bisa menonton ulang apa yang kita pelajari pada hari ini di YouTube. Grace, selamat siang. Namo Buddhaya. Budaya. Nah, Grace, silakan tulis nama lengkapnya di kolom chatting. Jadi nanti kalau sudah menulis nama lengkapnya, kita akan mulai pelajaran kita pada hari ini. Di kelas 1 sekarang ada berapa anak? Cuma 3? Hansen? Cuma 3 kan? Cuma 3 orang ya? Iya, Romo. Jadi di kelas ini isinya nanti ada 3 orang. 2 orang cewek, 1 orang cowok. Oke, Frisya sudah tulis nama lengkapnya? Bisa tulis nama lengkapnya apa tidak? Ini nggak tahu di mana tombol ngirimnya, Romo. Oh, nggak ada tombol kirimnya. Soalnya Enter pakai kayaknya laptop. tombol kirimnya enter deh. Enter. Bisa? Nah, kan bisa kan? Nah, oke, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Ya, pertemuan kita hari ini, pada hari ini kita akan belajar tentang pasca penerangan sempurna dari Sang Buddha. Jadi, hari ini kita akan belajar 7 minggu setelah penerangan sempurna Sang Buddha Gautama. Tapi kita akan melihat nanti dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Dari minggu pertama sampai minggu ketiga. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, silakan siapa yang mau membaca nama Karapata terlebih dahulu dari kalian bertiga. Hansen dulu ya yang baca ya. Hari ini yang baca nama Karapata Hansen ya. Ya, yuk Hansen, kita semua tangannya beranjali. Silakan Hansen diawali dengan membacakan nama Karapata. Selamat pagi teman-teman, namo sang yang selamat siang teman-teman, namo sang yang adi budaya, namo budaya. Marilah kita awali dengan membacakan nama Karapata. Arahang sama sang Buddha Bhagawa Buddha Bhagawantang Abiwademi. Sang Bhagawa yang maha suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Aku bersujud di hadapan Sang Buddha, Sang Bhagawa. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Namo Dhammaya. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sang siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangha. Namo Sanghaya. Sadu, sadu, sadu.
Oke, selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Hari ini kita belajar di kelas 1 SMP untuk pertama kalinya. Jadi, sesuai dengan apa yang saya katakan tadi, hari ini kita akan belajar mengenai tentang 7 minggu setelah penerangan sempurna dari Sang Buddha Gautama. Hari ini kita hanya belajar di minggu pertama hingga minggu ketiga. Jadi kita nanti yang akan kita pelajari adalah di halaman 1, halaman 2, halaman 3, dan halaman 4. Jadi 4 ini yang akan kita pelajarin. 4 halaman yang harus kita pelajari. Nah, sebelum kita belajar lebih dalam, kita nanti akan melihat satu video tentang 7 minggu setelah atau 7 minggu pasca penerangan sempurna dari Sang Buddha. Nah, kalian masih ingat seorang ibu yang memberikan derma makan kepada Pertapa Gautama sebelum mencapai penerangan sempurna, bernama ibu siapa? Ibu siapa? Yang sering kita lihat di... Hah? Sujata. Sujata, ya Ibu Sujata. Nah, jadi Sang Buddha teringat pada hari yang tidak dapat dilupakan sebelum Pertapa Gautama atau sebelum Bodhisattva mencapai penerangan sempurna. Bodhisattva pada waktu itu duduk di bawah pohon Ajapala. Di bawah pohon Ajapala, dekat dengan pohon Bodhi. Ada seorang wanita yang dermawan yang bernama Sujata, mempersembahkan semangkuk bubur susu atau semangkuk nasi susu, makanan yang bergizi yang beliau makan. Setelah beliau mencapai penerangan sempurna dan menjadi Buddha, Sang Buddha berpuasa selama 7 minggu. Beliau melewatkan waktunya dalam ketenangan di bawah pohon Bodhi dan berada dalam perenungan yang mendalam. Jadi, Sang Buddha ketika teringat tentang apa yang diberikan oleh Ibu Sujata, Sang Buddha berpuasa selama 7 minggu. Jadi untuk mengenang jasa kebajikan dari Ibu Sujata, Sang Buddha itu melakukan puasa selama 7 minggu. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai 7 minggu pasca penerangan sempurna. Nah, sebelum itu kita akan sedikit, kalian akan membacakan apa yang ada di dalam buku paket. Jadi silahkan dilihat buku paketnya masing-masing. Sebelum kita nonton sebuah video, kita akan melihat kalian untuk membaca masing-masing. Nah, bacaan pertama. Bacaan pertama akan dibacakan oleh Hansen. Hansen membaca halaman 2 di minggu pertama. Hansen baca paragraf 1, 2, dan 3. Silakan Hansen dibacakan paragraf 1, 2, dan 3. Yang lain mendengarkan. 1 minggu pertama. Tunggu Hansen. Grace, silakan dinyalakan kameranya. Oke, silakan Hansen dibacakan. 1 minggu pertama. Sepanjang minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, meresapi kebahagiaan, kebebasan. Vimuti. Romo yang mana Romo? Yang buku Tunggu Hansen, tunggu ya. Ya Romo. Chris, punya buku paketnya enggak? Buku paket yang baru difotokopi. Chris, buku paketnya buku paket yang ini ya. Enggak jelas Romo suaranya. Buku paketnya buku paket yang ini.
Sepertinya sinyal di tempat Grace kurang bagus ya. Kemana ya bagi ini kan? Grace coba lihat, saya coba lihat buku paketnya, coba saya lihat buku paketnya. Itu buku paket yang difotokopi kemarin apa tidak? Tapi yang ini Romo yang dikasih. Buku paketnya bukan itu ya. Buku paketnya bukan itu ya. Buku paket kita yang kita gunakan adalah buku paket yang kita pakai yang baru difotokopi kemarin ya. Tunggu ya Hansen. Hansen silakan dilanjutkan. Diulang Romo. Ya, betul, diulang lagi. 1. Minggu pertama. Sepanjang minggu pertama, Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, meresapi kebahagiaan kebebasan. Vimutti Sukha. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Paticca Samuppada dengan urusan sebagai berikut. Dengan adanya ini atau sebab, maka muncullah itu. Dengan tidak timbulnya ini sebab, maka tidak ditimbullah itu akibat. Peristiwa pada minggu pertama ini dikenal sebagai Palankasataha. Karena Buddha Gautama tetap duduk di takhta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan Paticca Samuppada selama 3 malam itu. Pada malam pertama, Buddha mengucapkan seruan gembira, Udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, beliau tetap duduk di atas Singgasana Aparajita, menikmati kebahagiaan menjadi arahat. Rangkaian sebab akibat yang saling bergantungan ini dapat dilihat pada peristiwa lingkungan. Ya, misalnya mengapa banjir? Karena airnya tidak tahu, karena apa yang menghambat hingga banyaknya. Jika peristiwa tersebut dijelaskan dari akibatnya, maka menjadi karena jaringannya lagi bermasalah ya. Hambat, maka saluran air, maka terjadi banjir. Udah Romo. Udah ya, oke. Hansen jaringannya lagi bermasalah kayaknya, jadi nggak masalah. Nah, jadi pada minggu pertama, Sang Buddha itu sepanjang minggu pertama Buddha duduk di bawah pohon Bodhi. Sang Buddha duduk di bawah pohon Bodhi, meresapi kebahagiaan kebebasan, atau di dalam bahasa Pali dikatakan Vimutti Sukha. Buddha sepenuhnya memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan, atau di dalam bahasa Pali disebut Paticca Samuppada, dengan urutan sebagai berikut. Ini adalah urutan hukum Paticca Samuppada.
Dengan adanya ini, maka muncullah itu. Kalau ada sebab, pasti ada akibat. Dengan timbulnya ini, maka timbullah itu. Dengan adanya sebab, maka muncullah akibat. Maka ini disebut hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Peristiwa pada minggu pertama dikenal dengan sebutan Palangka Sataha. Karena Buddha tetap duduk di tahta yang tak terkalahkan di kaki pohon Bodhi selama 7 hari. Setelah merenungkan hukum Paticca Samuppada selama 3 malam itu, pada malam pertama Buddha mengucapkan seruan gembira atau udana. Pada hari kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan juga ketujuh, beliau tetap duduk di atas singgasana Aparajita. Singgasananya bernama Aparajita. Menikmati kebahagiaan menjadi seorang arahat. Lalu selanjutnya, rangkaian sebab akibat yang saling bergantungan dapat dilihat pada peristiwa lingkungan. Misalnya, kenapa ada banjir? Karena airnya tidak dapat mengalir. Lalu, mengapa air tidak dapat mengalir? Karena saluran airnya tersumbat. Ini adalah hukum sebab akibat. Lalu dikatakan mengapa airnya tersumbat? Karena banyak sampah yang menghambat. Jika peristiwa tersebut dijelaskan dari akibatnya, maka menjadi karena sampah yang menghambat, maka saluran air tersumbat. Karena saluran air tersumbat, maka air tidak dapat mengalir. Karena air tidak dapat mengalir, maka terjadilah banjir. Ini adalah proses sebab akibat. Ini adalah proses Paticca Samuppada. Salah satu contoh lagi, tanah longsor. Terjadi tanah longsor. Mengapa tanah longsor terjadi? Ada yang tahu jawabannya mengapa tanah longsor terjadi? Hansen tahu kenapa tanah longsor terjadi? Karena banyak hutan yang pohonnya ditebang. Karena banyak hutan yang pohonnya ditebang, maka terjadilah tanah longsor. Itu yang disebut hukum sebab akibat. Nah, silakan di halaman 3, coba dibuka di halaman 3. Nah, dilihat halaman 3. Jika kalian melihat sebuah gambar, coba lihat gambar yang 1.3 itu. Itu adalah gambar diagram 12 mata rantai atau gambar diagram Paticca Samuppada. Nanti kalian nanti akan ada satu tugas pada minggu ini, tapi tugasnya nggak akan banyak. Dengarkan dulu apa yang saya katakan. Hukum Paticca Samuppada. Nah, hukum Paticca Samuppada itu dapat diuraikan sebagai berikut. Karena kegelapan batin, muncullah bentuk-bentuk karma. Karena bentuk-bentuk karma, muncullah kesadaran. Karena kesadaran, muncullah batin dan bentuk. Karena batin dan bentuk, muncullah 6 landasan indera. Karena 6 landasan indera, maka muncullah kontak. Karena kontak, muncullah perasaan. Karena perasaan, muncullah nafsu. Karena nafsu, muncullah keinginan. Karena perasaan, muncullah nafsu. Karena nafsu, muncullah kemelekatan. Karena kemelekatan, muncullah kelangsungan hidup. Karena kelangsungan hidup, muncullah kelahiran. Karena kelahiran, muncullah penuaan dan kematian. Karena penuaan dan kematian, maka muncullah kesedihan, ratapan, penderitaan, duka cita, dan juga keputusan. Maka di sini dikatakan, orang bodoh akan mengalami kesulitan dalam hidupnya.
Semakin banyak kebodohan yang dimiliki, maka semakin banyak pula kemungkinan mengalami kesulitan dan penderitaan di dalam hidupnya. Misalnya, ketika kalian tidak mengerti matematika, maka kalian akan menderita ketika menghadapi soal-soal matematika. Jika kalian kurang bisa dalam mata pelajaran bahasa Inggris, maka ia juga akan menderita ketika menghadapi soal-soal bahasa Inggris. Itu adalah sebuah kesulitan atau ketika kita tidak mengerti. Maka dari itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak menjadi orang bodoh, maka kita harus belajar. Karena kalau kita sudah belajar, kita tidak akan bisa menjadi orang bodoh. Dan kunci utama dalam belajar adalah gemar membaca. Kalau kita tidak gemar membaca, maka kita juga akan menjadi orang yang bodoh. Maka dari itu, pelajaran kita di kelas 1 SMP ini adalah pelajaran-pelajaran yang sudah tingkatannya lebih tinggi. Karena kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 SD tidak mendapatkan pelajaran pendidikan agama Buddha, mungkin kalian akan sedikit kesulitan. Maka dari itu akan saya katakan bahwa mulai hari ini kalian harus giat belajar tentang pendidikan agama Buddha. Oke? Jadi pada minggu pertama ini adalah yang diucapkan atau yang diajarkan oleh Sang Buddha. Pada minggu pertama, Sang Buddha mengajarkan tentang hukum Paticca Samuppada. Oke, silakan dibuka halaman 4. Halaman 4. Nah, di halaman 4 ini kita akan belajar tentang minggu kedua dan juga minggu ketiga. Coba dilihat sebuah gambar. Sebelum kita nanti belajar melihat satu video tentang 7 minggu ini, kita akan melihat tentang minggu kedua dan minggu ketiga. Minggu kedua ini adalah Sang Buddha sedang mengamati pohon Bodhi. Nah, minggu kedua silakan dibacakan oleh Grace. Silakan Grace dibacakan minggu kedua. Pada minggu kedua, Buddha mencapai penerangan sempurna. Pada minggu kedua, beliau diam-diam terima kasih yang sangat pada pohon Bodhi yang tidak bernyawa, yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Beliau berdiri pada suatu jarak tertentu, menatap pohon tersebut dengan mata tidak bergerak selama 1 minggu penuh. Dari peristiwa ini, murid-murid beliau dan umat Buddha sampai sekarang menghargai pohon Bodhi. Baik yang ini dikenal sebagai Animisa Sataha, dan tempat Buddha Gautama berdiri disebut Cetya Anamisa. Sikap mulia Buddha Gautama ini seyoganya diteladani oleh umat Buddha dengan menghormati pohon Bodhi yang pertama dan juga pohon-pohon turunannya sampai saat ini. Romo nggak kedengaran, Romo. Mic Romo mati. Oke. Mic-nya mati ya. Ini udah nyala ya. Jadi pada minggu kedua, Buddha sudah mencapai penerangan sempurna. Akan tetapi, pada minggu kedua, beliau diam-diam mengajarkan pelajaran batin yang besar kepada dunia. Beliau
sebagai tanda terima kasih yang sangat besar pada pohon Bodhi yang tidak bernyawa, yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna, beliau berdiri pada suatu jarak tertentu, menatap pohon Bodhi tersebut dengan mata tidak bergerak atau dengan mata tidak berkedip selama 1 minggu penuh. Dari peristiwa ini, murid-murid beliau dan umat Buddha seperti kita saat ini menghargai pohon Bodhi, baik pohon Bodhi yang asli maupun pohon Bodhi turunannya. Minggu ini atau peristiwa ini biasa dikenal dengan sebutan Animisa Sataha. Dan tempat Buddha Gotama berdiri disebut Cetia Animisa. Sikap mulia Buddha Gotama ini seyogianya diteladani oleh umat Buddha dengan menghormati pohon Bodhi yang pertama juga pohon-pohon turunannya sampai saat ini. Nah, dari peristiwa minggu kedua ini kita diingatkan akan pentingnya kelestarian lingkungan. Maka dari itu, siapa yang sering buang sampah sembarangan? Siapa yang sering buang sampah sembarangan? Kalau sering buang sampah sembarangan berarti tidak menghargai ajaran Sang Buddha. Salah satu contoh kita sebagai siswa Sang Buddha, kita harus banyak menanam pohon-pohon supaya hutan, supaya alam, supaya dunia ini, supaya bumi ini tetap menjadi lestari. Ini adalah kegunaan dari ajaran Buddha. Nah, di minggu kedua ini juga kita diajarkan sebagai umat Buddha harus senantiasa menjaga lingkungan, menjaga hutan, menjaga bumi, jangan buang sampah sembarangan. Maka dari itu, jika kalian buang sampah sembarangan, berarti kalian tidak mengerti ajaran Dharma. Karena apa? Karena ketika Buddha waktu mencapai penerangan sempurna saja, Buddha menatap pohon Bodhi selama 1 minggu penuh tanpa berkedip. Hansen bisa nggak menatap pohon 1 minggu tanpa berkedip? Nggak bisa kan? Nggak bisa kan? Jadi kalau kita mau menatap pohon 1 menit saja tidak berkedip, mata kita akan merasa sakit. Nah, ini adalah keistimewaan dari Sang Buddha. Nah, sekarang peristiwa minggu ketiga silakan dibacakan oleh Frisya. Pada minggu ketiga, beliau masih berdiam di dekat pohon Bodhi dengan mata batin yang tajam. Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang beliau capai. Untuk menghilangkan keraguan makhluk dewa ini, kemudian Buddha dengan kekuatan pikirannya, beliau menciptakan jembatan permata. Beliau selama seminggu berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat hal itu, para dewa mempercayai dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang beliau capai. Minggu ketiga ini dikenal sebagai Cangkama Satta. Oke, terima kasih Frisya. Nah, di minggu ketiga ini Sang Buddha masih berdiam di dekat pohon Bodhi, masih berada di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin beliau yang sangat tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang dicapai oleh Sang Buddha. Jadi masih ada dewa-dewa yang tidak percaya ketika Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Maka dari itu, untuk menghilangkan keraguan dari para dewa itu, kemudian Buddha dengan kekuatan pikirannya, Sang Buddha menciptakan jembatan permata. Karena Sang Buddha adalah maha mampu membuat apapun karena sudah menjadi Buddha, guru para dewa dan manusia, sudah memiliki kemampuan batin yang sangat luar biasa,
Sang Buddha ingin apapun akan bisa saja terwujud. Maka dari itu, dengan kekuatan pikirannya, Sang Buddha menciptakan jembatan permata. Selama seminggu, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang beliau ciptakan sendiri. Melihat ini, melihat apa yang dilakukan oleh Sang Buddha, para dewa lalu percaya dan mengagumi pencapaian penerangan sempurna yang Sang Buddha raih. Nah, minggu ketiga ini biasa dikenal sebagai Cangkama Sataha. Cangkama Sataha ini adalah peristiwa di minggu ketiga. Nah, apakah ada pertanyaan tentang minggu pertama sampai minggu ketiga ini? Ada pertanyaan? Apakah ada yang tidak diketahui? Nah, pada minggu ketiga ini, minggu pertama sampai minggu ketiga ini, kita akan sedikit mengulang dengan melihat satu buah video mengenai peristiwa di minggu pertama hingga peristiwa di minggu ketiga. Jadi, sebelum kita menonton sebuah video, apakah ada pertanyaan yang tidak diketahui dari bacaan ini tadi? Jadi harus diingat-ingat nanti sebutannya di minggu pertama itu apa saja. Tapi yang harus kalian ingat adalah minggu pertama tadi Sang Buddha ngapain? Ayo, ada yang tahu minggu pertama Sang Buddha tadi ngapain? Buddha duduk di bawah pohon Bodhi meresapi kebahagiaan kebebasan yang disebut Vimutti Sukha. Itu kan dari buku sudah kelihatan, Grace. Jadi Sang Buddha itu di minggu pertama itu menjelaskan apa coba tadi? Inti dari minggu pertama Sang Buddha ngapain? Paticca, Samu, pada. Jadi diingat ya, di minggu pertama itu Sang Buddha menjelaskan tentang hukum sebab akibat. Ya, dilihat coba di halaman 2. Jadi di minggu pertama ini Sang Buddha sudah sepenuhnya memahami hukum Paticca Samuppada. Ingat ya, di minggu pertama ini Sang Buddha sudah merenungkan Paticca Samuppada, merenungkan hukum Paticca Samuppada. Ingat ya, hukum Paticca Samuppada itu ada berapa? Ada berapa Paticca Samuppada? 12. Hukum Paticca Samuppada itu ada 12. Lalu di minggu kedua, Sang Buddha ngapain? Ya, masa nggak tahu Sang Buddha ngapain di minggu kedua? Yang singkat saja. Dari gambar saja sudah kelihatan loh, di minggu kedua tadi Sang Buddha ngapain? Menatap pohon Bodhi. Menatap pohon Bodhi selama seminggu penuh tanpa berkedip. Yang harus diketahui sedikit-sedikit saja ya. Harus tahu ya. Jadi mulai sekarang karena kalian dari kelas 1 sampai kelas 6 tidak belajar pendidikan agama Buddha, makanya akan sedikit kesulitan. Jadi kalian harus sering-sering membaca buku ini karena buku ini itu untuk pelajaran kelas 1 SMP ini sudah agak masuk ke tingkat yang agak susah. Maka dari itu kalian harus sedikit mengerti ya. Harus sedikit belajar. Karena dari kelas 1 sampai kelas 6 kalian tidak ada pelajarannya. Maka kalian tidak akan kesusahan. Jadi kalau sudah belajar dari kelas 1 sampai kelas 6 itu akan menjadi sangat mudah sebenarnya. Nah, ingat ya, di minggu pertama itu Sang Buddha merenungkan hukum Paticca Samuppada. Kalau bahasa Indonesianya begini, Sang Buddha merenungkan hukum sebab akibat. Sudah. Harus diingat ya.
Minggu pertama, Sang Buddha merenungkan hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Di minggu kedua, Sang Buddha menatap pohon Bodhi selama 7 hari tanpa berkedip. Lalu di minggu ketiga, Sang Buddha ngapain tadi? Saya Romo. Ayo, ngapain Sang Buddha? Sang Buddha membuat jembatan permata untuk meyakinkan para makhluk dewa bahwa Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Nah, tepat sekali. Jadi, di minggu ketiga ini Sang Buddha dengan kekuatan pikirannya menciptakan jembatan permata untuk meyakinkan para dewa bahwa Sang Buddha telah mencapai penerangan sempurna. Karena para dewa masih ragu akan pencapaian dari Sang Buddha tersebut. Maka dari itu, yang harus kalian ingat hanya itu sedikit saja. Setelah ini kita akan melihat satu video. Kita akan melihat satu video tentang 7 minggu. Jadi silahkan diperhatikan videonya. Akan saya carikan dulu videonya. Jadi silahkan disaksikan videonya. Ini adalah penjelasan tentang apa yang kalian bacakan tadi. Ini adalah penjelasannya. Tapi penjelasan dalam bentuk video. Tunggu ya, suaranya belum keluar. Oke, sudah kelihatan? Akan saya lihatkan suaranya. Kini. Oke, silakan disaksikan. Ini 7 minggu setelah pencerahan sempurna. Di antara keheningan hutan Urwela, kecerahan semesta alam dengan segenap isinya yang menyambut riang, Buddha duduk bermeditasi di atas singgasana Aparajita, meresapi kebahagiaan kebebasan Vimukti. Ini adalah materi yang dibacakan tadi. Kebahagiaan kearahatan yang bebas dari noda kekotoran batin. Dengan postur duduk bersila, Buddha berpikir, "Aku telah mengembara dalam banyak kehidupan. Kini aku telah menaklukkan Mara secara total dan meresapi bekerjanya hukum Paticcasamuppada. Peristiwa 1 minggu di singgasana Aparajita ini disebut Palanka Sataha. Buddha menikmati kebahagiaan kebebasan dengan merenungi bekerjanya hukum sebab akibat yang saling bergantungan atau Paticcasamuppada. Mata rantai 12 faktor yang menjelaskan tentang fenomena penderitaan manusia dalam samsara atau tumimbal kelahiran dalam urutan maju dan urutan mundur. Buddha merenungkan dengan urutan maju proses munculnya lingkaran penderitaan. Dari awija atau kebodohan menyebabkan sankara
atau bentuk-bentuk mental, dari sankara menyebabkan winyana atau kesadaran, dari winyana menyebabkan nama rupa atau batin jasmani, dari nama rupa menyebabkan salayatana atau 6 indera, dari salayatana menyebabkan pasan atau kontak, dari pasan menyebabkan wedana atau perasaan, dari wedana menyebabkan tanha atau keinginan, dari tanha menyebabkan upadana atau keterikatan, dari upadana menyebabkan bawa atau perwujudan, dari bawa menyebabkan jati atau kelahiran, dari jati menyebabkan jara marana atau sakit, usia tua, dan kematian. Peristiwa yang terjadi pada minggu kedua setelah mencapai penerangan sempurna, di mana Buddha menatap dalam kepada pohon Bodhi sebagai tanda terima kasihnya. Buddha berdiri dan memandangi pohon tanpa berkedip selama 1 minggu. Peristiwa ini disebut Animisa Satta dan menunjukkan suatu pelajaran batin yang besar kepada dunia, yaitu berterima kasih kepada pohon Bodhi yang menaunginya selama perjuangan untuk mencapai penerangan sempurna. Peristiwa ini juga mengajarkan tentang balas budi dan kepedulian terhadap lingkungan. Dari peristiwa ini, hampir 2.600 tahun silam sampai sekarang, umat Buddha menghargai pohon Bodhi. Pada minggu ketiga setelah mencapai penerangan sempurna, Buddha berdiam di dekat pohon Bodhi. Dengan mata batin yang tajam, Buddha mengetahui adanya makhluk-makhluk dewa yang masih meragukan penerangan sempurna yang telah dicapainya. Untuk itu, Buddha menciptakan jembatan permata di udara dengan kekuatan pikirannya, dan selama seminggu, di minggu ketiga ini, beliau berjalan bolak-balik di atas jembatan permata yang diciptakannya. Peristiwa berjalan di jalan setapak permata ini disebut Cangkama Sataha. Pada minggu keempat setelah pencapaian penerangan sempurna. Oke, ini minggu keempat kita untuk minggu depan. Jadi hari ini kita belajarnya cuma minggu pertama, minggu kedua, dan juga minggu ketiga. Apakah ada pertanyaan, Grace, Frisia, dan Hansen, tentang pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang tidak diketahui, apa yang belum diketahui? Mau bertanya apa, Grace? Hari ini kita tidak ada tugas ya. Baru minggu depan kita mulai penugasan. Untuk minggu ini karena kita minggu pertama belajar, tidak ada tugas. Nanti minggu kedua baru tugas ya. Grace, ada pertanyaan? Jadi yang harus diingat, nah sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebelum kita akhiri, saya mau bertanya satu per satu.
Saya mau bertanya satu persatu. Nah, sekarang saya mau tanya ke Frisia. Frisia, silakan dinyalakan mikrofonnya. Coba Frisia, apa yang Frisia ketahui tentang minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga pasca penerangan sempurna Sang Buddha? Minggu pertama Buddha ngapain? Minggu kedua Buddha ngapain? Minggu ketiga Buddha ngapain? Nah, pertanyaan ini sama untuk kalian bertiga. Silahkan Frisia dipikir dulu sambil diingat, bukan dipikir, diingat-ingat dulu ya. Nanti nomor 1 yang menjawab adalah, yang pertama menjawab adalah Frisia, yang menjawab kedua adalah Hansen, yang menjawab ketiga adalah Grace. Tetapi menjawabnya tiga-tiganya dijawab. Misalnya Frisia pun harus menjawab minggu pertama Sang Buddha begini, begini, begini. Minggu kedua Sang Buddha begini, begini, begini. Dan minggu ketiga Sang Buddha menciptakan ini. Oke? Apakah Frisia sudah mengerti? Kalau sudah mengerti, boleh dimulai dari sekarang. Frisia sudah tahu kan? Nggak usah panjang-panjang, kayak yang saya katakan tadi, minggu pertama Sang Buddha begini. Udah, minggu kedua Sang Buddha begini. Minggu ketiga Sang Buddha seperti ini. Udah, itu aja. Silahkan, Frisia. Sambil lihat buku sedikit-sedikit, tapi jangan dibaca. Kalau minggu pertama Sang Buddha sambil melihat bacaannya, terus teksnya dibaca, itu bukan mengingat. Ayo. Apa, Frisia? Kunci utamanya yang saya katakan tadi. Oke, Frisia belum tahu? Coba Hansen. Hansen tahu kan? Hansen, nyalakan mic-nya. Hansen, nyalakan mic-nya. Coba silakan, Hansen. Grace dulu ya. Grace, mengerti nggak Grace? Coba nyalakan mic-nya. Silakan. Pada minggu pertama, Buddha memahami hubungan sebab akibat yang saling bergantungan. Pada minggu kedua, Buddha menata pohon Bodhi selama seminggu tanpa berkedip. Ya, betul. Pada minggu ketiga, Buddha menunjukkan kepada para dewa bahwa Buddha telah mencapai penerangan sempurna dengan cara menciptakan jembatan kristal dan berbolak-balik selama seminggu. Oke, iya, tepat sekali, Grace. Betul. Oke, Grace sudah memahami apa yang kita pelajari hari ini. Coba Frisia. Pada minggu pertama tadi, kan Frisia tadi udah menjawab yang minggu ketiga, coba. Yang sekarang Frisia jawab secara keseluruhan. Minggu pertama, minggu kedua, hingga minggu ketiga. Silakan. Pada minggu pertama, Buddha merenungi Paticca Samuppada. Pada minggu kedua, Buddha mencapai penerangan sempurna. Pada minggu ketiga, Buddha membuat jembatan permata untuk meyakinkan para makhluk dewa dengan pencapaian penerangan sempurnanya. Yang minggu kedua masih kurang tepat sih, yang minggu kedua. Menatap pohon tadi loh, yang minggu kedua kan peristiwanya Sang Buddha menatap pohon. Coba diulangi yang minggu kedua.
pada minggu kedua, Buddha menatap pohon Bodhi dengan mata yang tidak bergerak. Selama 7 minggu. 7 hari. 7 minggu. 7 hari. 7 hari. Selama 7 hari. Oke. Hansen, nyalakan mic-nya Hansen. Hansen jaringannya lagi jelek ya. Silakan Hansen. Pada minggu pertama Buddha memahami tentang paticca samuppada. Pada minggu kedua Buddha menatap pohon Bodhi selama 7 hari. Pada minggu ketiga Buddha Udah ngapain? membuat permata untuk menyatukannya. Untuk apa? Untuk meyakinkan para dewa, atas pencapaian dari Sang Buddha. Oke. Nah, jadi yang harus kalian ingat adalah pertemuan kita hari ini kita membahas tentang minggu pertama, minggu kedua, dan minggu ketiga. Nah, kalian tadi sudah mengingat yang namanya paticca samuppada. Paticca samuppada tadi hukum tentang apa? Paticca samuppada, hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Jadi paticca samuppada itu adalah hukum sebab akibat yang saling bergantungan. Nah, pada kesempatan hari ini kita cukup belajar tentang pelajaran kita hari ini. Hari ini tidak ada tugas. Minggu depan kita akan masuk kembali seperti saat ini, masih menggunakan aplikasi Zoom. Dan untuk menutup kegiatan kita, apakah ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, kita tutup kegiatan hari ini. Ada pertanyaan, Grace? Nggak ada? Hansen, nggak ada pertanyaan? Frisia, nggak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang, Namo Sayang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Nah, pertemuan hari ini nanti akan langsung saya upload ke YouTube, dan hari ini silahkan ditutup dengan memanjatkan nama Karapata dibacakan oleh Grace. Silakan Grace, bacakan nama Karapata. Grace, jaringannya bagus apa tidak? Oke, coba silakan Grace, nyalakan mic-nya, kita membacakan nama Karapata. Arahang sama sambudo bagawa budang bagawantang abiwademi. Namo Buddhaya. Kato Bhagawata Dhammo Dhammami Dharma ya. Supati Pano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Samhaya. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih banyak. Pertemuan kita berakhir sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Selamat siang, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Oke, kita lanjutkan minggu depan ya. Yang tadi.